1.500 ditambah Apa Cina? masjid PHP tadi ada. Boleh Pak yuk, Pak. Kayak Indomaret. Paman. Kayak Indomaret. Oh itu maksudnya. Kayaknya. Iraha. Ayo. Kayak Indomaret. Oh. Indomaret balanya semua. Iya tuh. Dekat mana dekat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin thahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Ya, alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan membahas tentang ilmu shorof. Jadi kemarin sudah nahwu, sekarang kita menyinggung shorof dulu. Jadi kita akan menyinggung ilmu shorof. Dan ilmu shorof itu penting ya, karena dalam ilmu shorof itu dipelajari perubahan di dalam kalimat. Kalau ilmu nahwu kan akhir kalimat. Kalau ilmu shorof ini adalah di dalam kalimat tersebut. Bagaimana perubahannya, dan itu dipelajari di dalam ilmu shorof. Oke. Sebelumnya kalian lihat itu di bagannya. Di dalam shorof, fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada mujarrad, ada mazid. Ada mujarrad, ada mazid. Yang dimaksud dengan mujarrad, kalau saya tanya ini mujarrad apa mazid? Yang dimaksud dengan mujarrad itu adalah mata jarrada an ahrufi alladzi tajarrada an ahrufi ziyada. Jadi kalau mujarrad itu dia itu tidak ada huruf ziyadahnya. Ini semuanya asliyah. Mata jarrada an ahrufi ziyada. Tajarrada an ahrufi ziyada, yaitu tidak ada huruf tambahannya. Enggak ada. Memang wazan aslinya itu seperti itu. Itu namanya fi'il apa? Mujarrad. Sedangkan mazid itu adalah mazida ala ahrufil asliyah. Jadi dia itu ada tambahan dari huruf asalnya.
Nanti akan kita sampaikan bagaimana huruf asal itu. Dari huruf asal ini ada tambahannya, dan tambahannya itu termasuk atau termaktub, terkumpul di dalam kalimat sa'altumuniha, yaitu sin, hamzah, lam, ta, mim, nun. Itu namanya tambahan-tambahan itu berkaitan dengan huruf-huruf itu. Nanti akan kita lihat. Nanti akan kita lihat. Berarti yang pertama bayangan kalian itu harus ada apa? Di dalam fi'il itu ada yang enggak ada tambahannya, semuanya asli. Tajarrud an ahrufi ziyadah. Ini disebut dengan fi'il mujarrad. Dan ada di dalam fi'il itu enggak hanya huruf asliya saja, tetapi dia memiliki tambahan. Dan itu disebut dengan al-mazid. Al-mazid fihi. Itu ya. Kalian sudah tahu. Berarti mujarrad itu maknanya itu. Terus kemudian mazid itu maknanya seperti itu. Kemudian berdasarkan asal kalimat, fi'il itu ada dua. Berdasarkan asal kalimat, fi'il itu ada dua. Jadi nggak ada jenis ketiga. Hanya dua ini. Apa itu? Sulasi dan rubai. Sulasi apa? Dan rubai. Sulasi itu apa? Yaitu fi'il yang huruf asalnya itu ada tiga. Fi'il yang huruf asalnya itu apa? Ada tiga. Makanat ahrufuhul asliyah salah satu ahruf. Makanat usulu hurufihi salasah. Yaitu apa? Huruf yang kata pokoknya, usulnya itu tiga. Yaitu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, kalian harus tahu. Kalau saya tanya mana fa fi'ilnya, kalian sebutkan. Oh ini. Mana lam fi'ilnya? Oh ini. Mana lam fi'ilnya? Ini. Jadi huruf asalnya itu hanya tiga. Hanya tiga. Berarti apa sulasi itu? Makanat usulu hurufihi salasah. Yang dia itu huruf asalnya itu tiga. Yaitu apa? Fa'ul fi'il, ainu fi'il, dan lamu fi'il. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ya, kalian ingat-ingat itu. Jadi pondasi ini. Kemudian ini kan sulasi. Ada rubai. Kan kita katakan tadi berdasarkan asal kalimat itu cuma ada dua. Ada sulasi, rubai. Kita katakan tadi kalau sulasi itu huruf asalnya itu ada tiga. Kalau rubai, huruf asalnya itu ada empat. Huruf asalnya. Makanat usulu hurufihi arba'ah. Jadi dia itu huruf asalnya ada empat. Nah, dia itu apa? Huruf asalnya ada empat. Huruf asalnya memang ada empat. Makanya dia disebut apa? Rubai. Dari kalimat ruba. Ini arba'ah. Sulasi dari kalimat aslas. Salasa. Tiga. Berarti kalau sulasi itu huruf asalnya itu ada tiga. Rubai huruf asalnya itu ada berapa? 4. Selain itu nggak ada. Nggak ada huruf asal itu 5. Nggak ada fi'il huruf asal 2. Nggak ada. Oke ya. Sekarang kita akan membahas as-sulasi dulu. Yang huruf asalnya aslinya itu ada 3. Ini terbagi menjadi 2. Ada al-mujarrad, ada al-mazid. Jadi kalian mengatakan apa? Al-fi'lu tsulasi al-mujarrad.
al-fi'lu tsulasi al-mazid. Nah, gitu ya. Al-tsulasi al-mujarrad. Al-tsulasi al-mujarrad maksudnya apa? Al-mujarrad ini ya kayak tadi, ya ini mata jarroda an ahrufiz ziyadah. Dia itu nggak ada tambahannya. Berarti yang mujarrad itu selalu 3 huruf. Kenapa 3 huruf? Kenapa 3 huruf? Karena memang dia ini sulasi. Kita membahas yang 3 huruf. Berarti kalau nggak ada tambahannya, ya berarti tetap. Berapa? 3 huruf. Nah, berarti berapa? 3 huruf. Nah, ini di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu shorof, as-sulasil mujarrad itu ada 6 wazan. Ada 6 bab. Ada 6 bab. Yang seperti yang ada di bagan kalian itu ada 6 bab. Pertama, yang madhinya itu fa'ala. Lihat, yang madhinya itu fa'ala, yang ain fi'ilnya itu maftuh. Kalian harus terbiasa ya. Ini fa ini namanya fa fi'il. Ain ini namanya ain fi'il. Lam ini namanya lam fi'il. Nah, jadi kalian harus tahu. Ini fa ini namanya fa fi'il. Ain ini namanya ain fi'il. Lam ini namanya lam fi'il. Kalau yang wazannya fa'ala, yaitu ain fi'ilnya pada madhinya ini maftuha, di fathah, fa'ala, maka mudhoreknya itu ada 3 jenis yang ditulis secara berturut-turut di sini. Jadi kalau madhinya itu maftuhul ain, yaitu fa'ala, madhinya itu ainnya itu fathah, fa'ala, maka mudhoreknya ada 3 kemungkinan. Jadi kalian hafalkan dari madhinya dulu. Oh, madhinya kalau dia itu ain fi'ilnya maftuh, ain fi'ilnya itu di fathah, maka mudhoreknya ada 3 kemungkinan. Pertama, fa'ala yaf'ulu, yaitu mudhoreknya itu ainnya di dhammah. Ainnya di dhammah. Ain fi'ilnya di dhammah. Kedua, fa'ala yaf'ilu. Ain fi'ilnya di kasroh. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu, yaitu ain fi'ilnya di fathah. Berarti kalau madhinya itu ain fi'ilnya fathah, maka mudhoreknya kemungkinannya 3. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Ada 3 kemungkinan. Dan ini kemungkinan paling besar. Nggak ada kemungkinan nomor 4. Nggak ada kemungkinan nomor 4 ya. Yaitu kalian lihat berarti perubahannya di ain fi'il saja. Mudhoreknya itu variasinya di ain fi'il. Kalau saya tanya, ini wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu. Ini wazannya apa fa'ala misalkan? Ini babnya apa? Kalian nyebutnya babnya apa? Fa'ala yaf'ulu. Ini babnya apa? Fa'ala yaf'ilu. Ini babnya apa? Fa'ala yaf'alu. Nah, gitu ya. Oke. Paham? Kemudian ini kita masih secara garis besar. Nanti akan saya contohkan satu persatu. Berarti saya ingin memudahkan kalian dalam berpikir. Jika ain fi'il dalam madhi itu fathah, maka kemungkinan mudhoreknya itu ada 3. Pertama, ain fi'ilnya itu di dhammah, yaf'ulu. Kedua, ain fi'ilnya di kasroh, yaf'ilu. Ketiga, ain fi'ilnya itu di fathah, yaf'alu.
Berarti hanya ini. Hanya ini, nggak ada yang lain. Ya. Jadi mudah ya. Oke. Kalau kita sudah selesai, yang ain fi'il dalam madhi itu apa? Maftuhah. Yaitu kita nyebutkan fa'ala. Kemudian kalau ain fi'il dalam madhinya itu kasroh, yaitu fa'ila, maka kemungkinannya itu ada dua. Mudhoreknya itu ada dua kemungkinannya. Jadi kalau ain fi'il dalam fi'il madhi itu kasroh, yaitu fa'ila, maka mudhoreknya kemungkinannya cuma ada dua. Yaitu pertama fa'ila yaf'alu, yang kedua yang ditulis terakhir di kalian fa'ila ini harusnya fa'ila yaf'ilu. Nah, gitu ya. Enggak sama ini. Ini di kalian rubah ya. Fa'ila yaf'ilu. Nah, kemungkinan ada dua. Kalau fa'ila, maka kemungkinannya itu kalau enggak fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Jadi ini dan ini sebenarnya enaknya pada dasarnya kalau mau nulis itu fa'ila ya di sini yaf'alu, terus di sini fa'ila lagi yaf'ilu. Nah, ini salah ya. Salah ketik ini ya. Ini yaf'ilu. Berarti kalau madhinya itu fa'ila, lihat, kalau madhinya itu fa'ila, kemungkinan mudhore dari ini hanya dua. Kalau enggak fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Ainnya di kasroh, ain fi'ilnya di kasroh. Oke? Berarti yang enggak ada apa di wazan fa'ila? Yang enggak ada adalah fa'ila yaf'ulu, enggak ada. Dalam bahasa Arab tidak ada wazan fi'il fa'ila yaf'ulu. Tidak ada. Oke? Tidak ada itu ya. Jadi kalau saya tanya, ini madhinya fa'ala, ini madhinya fa'ila. Kalian saya tanya, mudhoreknya apa? Kemungkinannya cuma ada dua. Kalau enggak yaf'alu, ya yaf'ilu. Enggak ada yaf'ulu. Berarti enak ya? Sudah tahu ya? Kalau fa'ila, yaitu madhinya itu ainnya maksurah, ainnya di kasrah, maka kemungkinan dari mudhoreknya itu ada dua. Pertama yaf'alu, kedua yaf'ilu. Oke? Tamam? Tamam. Tinggal satu. Tadi sudah yang pertama kita membahas tentang fa'ala. Yaitu ainnya itu maftuhah, fathah. Yang mudhoreknya ada 3. Kemudian yang kedua kita bahas adalah fa'ila. Yang madhinya itu kasroh. Ainnya kasroh. Maka kemungkinan mudhoreknya itu cuma ada 2. Sekarang jenis ketiga, bab ketiga. Yaitu apa tinggalan? Yaitu fa'ula. Fa'ula ain fi'ilnya madmumah. Fa'ula ain fi'ilnya madmumah. Iya kan? Itu mudhoreknya hanya ada 1. Lihat, ini mudah sekali nih. Fa'ula ainnya itu madmumah, dhammah, maka mudhoreknya cuma ada 1 kemungkinan. Enggak ada yang lain. Apa itu? Yaf'ulu. Seperti yang ditulis di kalian. Yaf'ulu. Berarti kalau kalian menjumpai di dalam bahasa Arab ada fa'ula, pastikan mudhoreknya selalu yaf'ulu. Enggak ada yang lain. Wazannya cuma itu. Oke? Oke. Sekarang saya contohkan satu-satu. Tadi fa'ala yaf'ulu, contohnya banyak sekali, misalkan nasoro yang suruh, ya kan? Saqata yasqutu, amaro ya'muru,
Kharaja yakhruju, qa'ada yaq'udu, akhadha ya'khudhu, hasyara yahsyuru, razaqa yarzuqu. Banyak kan contohnya? Dan yang bersama saya di bahasa Arab dulu, yang di muhadatsah itu saya kasih wazan fa'ala yaf'ulu, masih fa'ala yaf'ulu doang. Kalau waktunya nggak cukup. Itu banyak sekali wazan fa'ala yaf'ulu, oke? Fa'ala yaf'ilu. Contohnya apa? Banyak. Rabata yarbitu. Hamala yahmilu. Daraba yadribu. Jalasa yajlisu. Dafana yadfinu. Misalkan kalau saya tanya, ini dafana. Dafana ini wazannya apa? Kalian sebut ketika saya tanya wazannya apa, kalian jawabnya apa? Fa'ala. Terus kalau saya tanya lagi, babnya apa dafana? Kalian sebut babnya fa'ala yaf'ilu. Dafana yadfinu. Kalau saya tanya, mana fa' fi'ilnya dafana? Kalian sebut fa' fi'ilnya adalah dal. Huruf dal. Dafana. Fa'ala. Fa' fi'ilnya mana? Huruf dal. Kalau saya tanya, mana ain fi'ilnya? Kalian sebut apa? Saya ulangi. Kalau tadi saya tanya, mana fa' fi'ilnya? Kalian sebut apa? Dal, yaitu dafana, huruf dal. Yang pertama kali dal. Kalau saya tanya, ain fi'ilnya mana? Kalian sebut fa. Dafana, dafana, fa'ala. Ain fi'ilnya apa? Huruf apa? Dafana, fa. Ain fi'ilnya fa. Kalau saya tanya, mana lam fi'ilnya pada kata dafana? Kalian sebut dafana, berarti lam fi'ilnya adalah an-nun. Huruf nun. Dafana. Nah, ingat-ingat ya. Nanti ketika praktek biar gak bingung. Masih. Oke. Sudah kita selesaikan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Kemudian kemungkinan ketiga, dan ini wazannya yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu. Ada ciri-ciri paling utama. Kapan dia itu berwazan yaf'alu? Ini lebih mengkerucutkan lagi kalian. Biar, kalau nggak ada ciri-ciri ini, berarti kemungkinannya cuma ada yaf'ulu sama yaf'ilu. Kalau dia mendapati ada ciri-ciri itu, pastikan wazannya yaf'alu. Selalu yaf'alu. Apa itu? Yaitu idza kanat ainu fi'lihi aulamuhu harfan min hurufil halqi, maka ini wazannya selalu yaf'alu. Kalau ada wazan fa'ala, ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya ini adalah salah satu huruf dari huruf halaq, maka pasti mudhoreknya adalah yaf'alu. Pasti. Enak kan? Kalau wazan fa'ala, ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya itu ada salah satu huruf halaq, maka dia itu pasti mudhoreknya adalah yaf'alu. Tidak yaf'ulu, juga tidak yaf'ilu. Oh, berarti kalian langsung paham. Oh iya. Iya kan? Apa itu huruf halaq? Yang di pelajaran pelajaran tajwid, huruf halaq itu yang ditenggorokan. Apa itu? Yaitu al-ha'u, wal kha'u, wal ainu, wal ghainu, wal hamzatu, wal ha. Apa? Al-ha'u, wal kha'u, wal ainu, al ghainu, wal hamzatu, wal ha. Itu semuanya huruf halq namanya. Halqi. Itu huruf apa kalau kalian ingat di pelajaran tajwid yang di pembahasan nun mati atau tanwin? Huruf apa? Huruf izhar kan? Iya kan? Itu namanya huruf halq. Itu namanya apa? Huruf halq. Jadi bermanfaat ya. Artinya ada
ilmu agama itu selalu ada kaitannya. Saya contohkan ya. Misalkan kalian bisa menyebut fa'ala yaf'alu, misalkan fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Mana huruf halqnya? Ha. Ya kan? Fataha. Oh, ada huruf halqnya. Di mana? Di mana fi'ilnya? Di dalam fi'ilnya. Fataha. Berarti mudhari'nya pasti yaf'alu. Kalian katakan yaftahu. Contoh lagi. Zahaba. Ada huruf halqnya. Di mana? Ha. Di ain fi'ilnya. Di ain fi'ilnya. Berarti mudhari'nya selalu yaf'alu. Apa itu zahaba? Yadhhabu. Zahaba yadhhabu. Oke? Kemudian contoh lain lagi. Sa'ala. Mana huruf halqnya? Huruf hamzah. Di mana? Di ain fi'il. Sa'ala, ain fi'il. Ya kan? Dari awal kan saya sudah ngomong harus paham mana fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il. Biar nggak bingung ketika saya menggunakan istilah ini dalam shorof. Ya, Ustaz. Sa'ala itu ada huruf halqnya. Di mana? Di ain fi'ilnya. Sa'ala. Ala. Allah. Berarti mudhari'nya adalah yaf'al. Dan seterusnya begitu semuanya. Oke? Masih. Sekarang fa'ila. Kita beranjak ke fa'ila. Fa'ila dua kemungkinan kita sebutkan tadi. Kalau nggak yaf'alu, ya yaf'ilu. Ini salah ya. Fa'ila yaf'alu. Contohnya apa? Fa'ila yaf'alu, misalkan alima ya'lamu. Fariha yafrahu. Syabi'a yashba'u. Rakiba yarkabu. Raghiba yarghabu. Itu contoh-contohnya, ya kan? Berarti kalau kalian sebut raghiba, yarghabu. Nah, ini bagaimana kok bisa harus bagaimana Ustaz metodenya itu? Ya dihafal, kalimat bahasa Arab itu dihafal. Terus analisisnya pakai shorof. Gitu. Nah, kemudian fa'ila, wazan kedua adalah yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Contohnya apa? Hasiba yahsibu. Yamina ya'isa yai'isu. Waritha yarithu. Wathiqa yathiqu, dan seterusnya. Ya kan? Wazan terakhir fa'ula. Fa'ula hanya ada satu. Berarti ini paling mudah dalam semua kemungkinan. Kalau kalian tahu madinya, berarti langsung tahu mudhari'nya. Misalkan contohnya apa? Hasuna, mudhari'nya selalu yahsunu. Syarufa, mudhari'nya selalu yashrufu. Karuma, mudhari'nya selalu yakrumu. Kasura, mudhari'nya selalu yakthuru, dan seterusnya. Masih. Sekarang ya, kita akan melanjutkan. Jadi seru sekali kan pelajaran shorof, nahwu dan shorof itu seru. Syekh Abdullah Al-Harari Al-Muhaddits daratan Syam, beliau mengatakan an-nahwu was-sarfu kilahuma syurif liqari'i haditsin khasyata ghalab. An-nahwu was-sarfu kilahuma syurid liqari'i haditsin khasyatal ghalab. Jadi ilmu nahwu dan shorof itu disyaratkan untuk orang yang membaca hadis, artinya untuk orang yang belajar. Agar apa? Agar tidak jatuh kepada kesalahan. Iya. Nah,
Mas, kita lanjutkan. Sekarang tadi kita masih membahas apa? Sulasi al-mujarrad. Ketika saya bilang sulasi mujarrad, kalian harus paham, oh ini istilah apa artinya. Karena saya tadi dari awal sudah menjelaskan, ya kan? Sekarang yang kita bahas adalah as-sulasil mazid. Artinya apa? Dia itu huruf asalnya 3, tetapi mazid. Artinya apa? Ditambah. Dia itu huruf asalnya 3, tetapi ditambah. Ada tambahan. Ada tambahannya. Ada tambahannya. Oke? Dia itu huruf asalnya 3, tetapi memiliki tambahan. Memiliki apa? Memiliki tambahan. Jadi kalau dihitung-hitung tidak 3 lagi, 3 dengan tambahan. Tetapi perlu diingat, yang 3 asli itu selalu dia itu sesuai dengan fa'ala. Artinya apa? Kita sebut fa'ul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah. Selalu. Selainnya ziyadah. Selainnya itu ziyadah. Nah, selainnya adalah ziyadah. Nah. Masih. Pertama, berarti kan kita sudah tahu, berarti dia itu sulasi mazid ditambah kemungkinan, dan dia ada 3. Ditambah 1 huruf, ditambah 2 huruf, ditambah 3 huruf. Nggak ada yang ditambah 4 huruf. Nggak ada. Paling banyak ditambah 3 huruf. Paling banyak. Yang pertama, yang ditambah 1 huruf. Yang ditambah 1 huruf. Pertama adalah ini dulu kita jelaskan. Yang ditambah dengan hamzah. Af'ala. Yuf'ilu. Contohnya akrama yukrimu. Ditambah dengan hamzah. Berarti selalu kan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il itu selalu sama. Ketika saya menyebut akrama, saya tanya wazannya apa? Kalian sebut af'ala wazannya. Yang tambahan itu selalu kalian sebut tambahannya, hurufnya. Sedangkan yang asli kalian selalu samakan dengan fa, ain, lam. Ketika saya tanya af'ala, contohnya akrama, wazannya apa? Af'ala. Yuf'ilu wazannya apa? Yukrimu wazannya apa? Yuf'ilu. Nah, gitu. Yang kedua adalah, pertama adalah ditambahi hamzah. Yang kedua di tad'if, yaitu apa? Yaitu ditakror, yaitu diulangi ainnya, diulangi ain fiilnya, berarti menjadi syaddah. Fa'ala. Syaddah ini atau di bahasa Indonesia atau namanya tasydid. Tasydid ini bukan tasjid ya, tasydid. Syaddah. Syaddah ini adalah ibarat ungkapan dari 2 huruf yang diulang. Apa yang diulang di sini? Yaitu ain fi'il. Fa'ala. Yufa'ilu. Contohnya apa? Karroma yukarrimu. Farroha yufarrihu. Oke? Yang ketiga, wazannya adalah fa'ala. Berarti yang ditambahi apa? Alif. Yang ditambahi alif. Ditambahi alif. Contohnya apa? Qatala yuqatilu. Muqatalatan. Nah, oke? Berarti ini yang ditambahi 1 huruf, ada yang ditambahi hamzah, ada yang ditambahi alif, ada yang takrarul ain, yaitu diulang ainnya. Yang kedua ditambahi 2 huruf. Ditambahi 2 huruf. Ditambahi 2 huruf. Nah, yang ditambahi 2 huruf, kalian lebih mudah itu dibagi menjadi 2. Awalnya ta sama awalnya hamzah. Yang ditambahi 2 huruf.
awalnya ta sama awalnya hamzah. Yang awalnya ta itu ada dua. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Yang kedua, tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Ketika kalian sebut tafa'ala, maka ini tambahannya dua huruf. Apa itu? Pertama ta, yang kedua ada alif. Contohnya apa? Contohnya tafa'ala, contohnya taqatala. Ya taqatalu, taqatulan. Ditambahi ta sama ditambahi alif. Kemudian tafa'ala, contohnya apa? Takassaro. Ya takassaru, takassuran. Nah, yaitu apa tambahannya? Huruf ta dan apa? Takrarul ain, yaitu ainnya diulang. Disyaddah, diulang. Berarti takarrama, ya takarramu, takarruman. Nasib. Ini yang jenis kedua. Jenis ketiga, 3 huruf. Nah, jenis ketiga adalah 3 huruf. Nah, ini dicontohkan satu saja di sini. Sebenarnya tidak satu, banyak yang ditambahi 3 huruf itu. Nggak hanya wazan istaf'ala saja. Di sini cuma istaf'ala, tapi ada yang lain. Nggak hanya istaf'ala saja yang ditambahi 3 huruf. Nah, yang ditambahi 3 huruf nggak hanya istaf'ala saja. Yang ditulis di sini hanya istaf'ala saja, tapi ada yang lain, banyak yang ditambahi 3 huruf. Di sini istaf'ala yastaf'ilu, ini ditambahi 3 huruf. Apa itu? Alif, sin, ta. Yang pertama. Ada lagi wazan infa'ala. Itu juga ditambah itu 3 huruf. Contohnya apa? Inqata'a. Ada tambahan alif atau hamzah, nun, sama inqata'a. Itu ditambahi, saya ulangi. Nah, oh, yang ini belum kita jelaskan ya. Ya. Langsung ke sini. Ini ifta'ala. Tadi kita sebutkan yang masih ditambah 2 huruf dulu. Dia itu bisa pertamanya ta, yaitu tafa'ala sama tafa'ala, atau awalnya itu hamzah. Awalnya itu hamzah. Contohnya apa? Ifta'ala. Ini ditambahi 2 huruf. Infa'ala. Ini ditambahi 2 huruf. If'ala juga ditambahi 2 huruf. Ifta'ala contohnya apa? Tadi, yaitu contohnya adalah inqata'a. Ifta'ala contohnya adalah ijtama'a. Ijtama'a. Infa'ala contohnya inqata'a. If'ala contohnya ihmarra. Ifta'ala kita contohkan apa? Ijtama'a. Ijtama'a tambahannya hamzah sama ta. Oke? Infa'ala contohnya inqata'a. Tambahannya hamzah sama inqata'a sama nun. Oke? Kemudian if'ala contohnya adalah ihmarra. Tambahannya adalah apa? Hamzah dan takrarul ai, takrarul lam. Itu diulangi huruf lamnya. Oke? Nah, sudah selesai. Sudah selesai yang ditambah 2 huruf. Sekarang yang ditambah 3 huruf. Yang ditambah 3 huruf. Ini saya katakan tadi yang ditulis di sini cuma istaf'ala. Tapi nggak hanya istaf'ala, ada wazan lain. Misalkan di sini istaf'ala, istaf'ala ditambahi 3 huruf. Apa itu? Hamzah ditambahi 3 huruf. Apa itu? Hamzah, sin, dan ta. Contohnya apa? Istakhroja. Oke? Ada wazan lain tidak ditulis di sini. Contohnya apa? If'ala. Itu wazannya if'ala.
yaitu contohnya ihmar, itu juga 3 huruf. Ada if'au'ala, contohnya i'syausyaba, itu juga 3 huruf. If'anlala, contohnya iq'an sasa, itu juga tidak 3 huruf. If'anla, contohnya islanqa, itu juga 3 huruf. Jadi 3 huruf gak hanya istaf'ala ya, yang kita sebutkan tadi contoh-contohnya. Masih. Sekarang rubai. Oke, sekarang rubai. Rubai ini jangan lupa, apa itu? Kenapa disebut rubai? Karena huruf asalnya ada 4. Ini juga dibagi menjadi 2, mujarrad sama mazid. Mujarrad sama mazid. Mujarrad berarti hurufnya 4, tidak ada tambahan. Ini hanya ada 1 wazan. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu, yaitu lamnya diulangi 2 kali. Fa'lala yufa'lilu. Contohnya apa? Dahraja yudahriju. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua mazid. Mazid itu apa? Berarti huruf asalnya 4 tetapi ada tambahannya. Kita contohkan tafa'lala. Ya tafa'lalu. Ditambahi ta. Tafa'lala ya tafa'lalu. Contohnya apa? Tadahraja ya tadahraju. Ini juga begitu. Ini sebenarnya nggak hanya 1 wazannya, ada lain. Misalkan if'an lala. Itu juga wazannya if'an lala, contohnya ihron jama. Terus if'alla, ada if'alalla, contohnya iksya'arra. Itu juga ditambahi huruf mazid, yang yaitu rubai mazid juga. Berarti rubai mazid itu tidak hanya ini, kemudian fulasi mazid juga tidak hanya ini. Ini hanya sekedar misal saja, yaitu contoh saja. Masih? Yalah. Sebelum kita lanjut, hal min soal, ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Gini Ustaz, itu apa namanya Ustaz? Kalau dalam segi arti itu berbeda nanti Ustaz. Iya, Misalkan berbeda. contoh kayak foto A, ya, Ustaz, terus ada in koto A, itu nanti artinya juga beda tuh Ustaz. Berbeda. Jadi perubahan wazan ini membuat perubahan arti, dan setiap bab itu ada faedahnya. Misalkan ya, kasaro, terus kita rubah wazannya menjadi tafa'ala takassaro. Kasaro artinya itu kita memecah. Ketika kalian mengatakan takassaro, menjadi pecah. Itu artinya. Saya ulangi. Takassaro li taksir. Artinya apa? Memecah-pecah. Menjadi terpecah-pecah. Takassaro. Kalau kalian rubah menjadi infa'ala, inkasaro, artinya menjadi pecah. Jadi kalau kasaro memecahkan, takassaro terpecah-pecah, inkasaro menjadi pecah. Misalkan di dalam kitab disebutkan, misalkan di dalam kitab Sulam Taufik disebutkan, atau Mukhtasar Abdillah Al-Harari disebutkan, lau daraba wahidun zujajan fakasarohu faddarbu wal kasru wal inkisar bi khalqillahi ta'ala. Jadi kalau seandainya ada orang memukul kaca, fakasarohu, kemudian dia pecahkan, kasaro. Faddarbu pukulan, wal kasru memecahkannya, wal inkisar dan menjadi pecah, semua itu adalah ciptaan Allah. Jadi perubahan makna itu adalah berdasarkan perubahan wazan dari fi'il tersebut. Seperti itu. Jadi bukan berubah wazannya terus artinya nggak berubah, ada artinya. Makanya dirubah wazannya.
Nah, ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan teman-teman? Insya Allah besok atau lusa kita praktek ya, khusus sorof. Sorof butuh praktek. Nanti saya tanya, ini wazannya apa? Terus ganti wazan ini, bagaimana bunyinya? Biar paham, lebih memahami lagi. Masih? Man indahu soal? Siapa yang punya pertanyaan? Yalla, man indahu soal? Al-kul. Fahimtum? Fahimtum? Semuanya paham? Insyaallah Ustaz. Iya. Masih. Sekarang saya mau beralih ke ini. Sekarang semuanya nggak apa-apa dibuka mikrofonnya. Roditu khalfi, ikuti setelah saya. Ikuti setelah saya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Wa maf'alan fahuwa fa'ilun. wa maf'alan Wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ini salah ya, salah ketik ini juga. Mif'alun harusnya gitu. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Fa'ila yaf'ilu fa'lan. Wa maf'alan fahuwa fa'ilun.
Wa dzaka maf'ulun. Wadzaka مفعول maf'ulun. If'il la taf'il. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun. Ya. Al-an al-kul yughlid. Semuanya ditutup. Jadinya teman-teman, ini namanya tasrif istilahi. Wazan yang kita atas tadi, ini ditasrif istilahi seperti ini. Tasrif istilahi adalah tasrif untuk merubah kata itu sesuai makna yang kita inginkan. Misalkan ya, fa'ala ini kan telah namanya, fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya kalian mengatakan yaf'ulu. Masdarnya kalian mengatakan fa'lan. Kalau masdar mim juga bentuk masdar, kalian mengatakan maf'al. Sedangkan kalau kalian mau mengatakan yang mengerjakan, berarti kalian butuh isim fa'il. Wazannya fa'il yang mengerjakan. Misalkan kalau daraba yadribu, fa'ala yaf'ilu, yang memukul kalian membutuhkan wazan fa'il. Berarti kalian lupa fa'il. Yang dipukul kalian membutuhkan wazan maf'ul, perubahannya. Jadi kalian mengatakan madrub, maksur, seperti itu. Terus kemudian yang ini namanya fi'il amr, yaitu perintah. Kalau kalian mau menyuruh, berarti kalian gunakan wazan ini, uf'ul. Kalau ketika itu adalah fi'ilnya yaf'ulu ya. Uf'ul, misalnya nasara yang suruh, unsur. Kasara yaksiru, iksir. Daraba yadribu, idrib. Ala hasab. Jadi ini adalah perintah. Yang ini larangan, nahi. La taf'ul, la taf'al. Zahaba yadhabu, la tadhhab. Jangan pergi. Maf'alun ini isim zaman dan isim makan. Jadi perubahan ini artinya ini, apakah kalian menginginkan isim zaman, waktu, atau ismu makan yaitu tempat, itu tergantung siaknya. Tergantung siaknya. Misalkan ada nanti di akhirat namanya mahsyar. Itu tempat orang dikumpulkan. Iya kan? Mahsyar namanya. Namanya mahsyar. Terus ada di dunia, di kita, mal'ab. Artinya apa? Tempat bermain. Iya kan? Berarti wazan kan sama, maf'al. Itu tempat karena disesuaikan. Nah, disesuaikan dengan artinya. Berarti kalian butuh merubah dengan wazan maf'al. Mif'al ini alat. Alat. Ada kalian disebut apa? Kunci, apa namanya? Miftah. Mikfal, miftah. Mitrok, mitrokoh. Nah, itu kan wazannya mif'al semua. Ini artinya alat. Alat memukul, midrok. Alat membuka, miftah. Dan lain sebagainya. Perubahan ini, inilah yang disebut dengan sorof. Jadi sorof itu secara bahasa itu taghyir. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wa tasrifur riyah. Jadi berubah. Anginnya itu berubah. Taghyir itu merubah. Oleh karena itu disebut dengan sorof, ilmu sorof, yaitu perubahan. Wa tasrifir riyah, kan? Kayak gitu di dalam Al-Quran. Wa tasrifir riyah ini perubahan angin. Sorof disebut itu karena dia ketika kita mau menginginkan kata tertentu, dengan kata itu kita harus merubahnya. Seperti tadi, saya mau ngomong dia orang yang memukul. Kalian mengatakan darib, dia yang dipukul, kalian mengatakan madrub. Itulah fungsi dari ilmu sorof. Jadi kalau bisa wazan ini yang 6 ini kalian hafalkan ya. Sama saja. Nanti tinggal saya kasih contoh-contohnya saja. Tinggal saya kasih contoh-contohnya. Mafhum ya ahbabana? Masih indakum soal? Nah, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan? Aku yang paling sabar. Ih, nanti. Apa?
Ada pertanyaan? Tidak ada? Kelas? Mafi ya kelas. Kelas. Al-Kul fahimah. Insya Allah besok dengan praktek kalian akan lebih paham. Mudah, sorof itu mudah. Tapi dengan praktek dan belajar. Masyadunu yakfi lahuna. Insyaallah gadan naltaqi. Muhallil wa nusalli ala nabi. Allahumma La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.